Hingga kini belum ada kemajuan berarti ini terkait tewasnya Dr. Ica yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani minta kasus ini diselidiki tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan. Ya jangan sampai terulang lagi, itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, polisi berhasil membekuk 3 pengedar narkoba di daerah Jakarta Barat dan Tangerang. Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan ratusan gram narkoba dari berbagai jenis. Tiga pelaku pengedar narkoba berinisial AL, RJ, dan AN tak berkutik saat dibekuk petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta Barat dan Tangerang. Dari penggeledahan, petugas menyita sabu seberat 72,76 gram, ganja 44,85 gram, 5 butir ekstasi, serta tembakau sintetis sebanyak 98 klip siap edar dengan total 142,07 gram. Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial Instagram untuk melancarkan aksinya dengan target semua kalangan dan diprioritaskan anak remaja. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti telah dibawa ke kantor di Tres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. 2,76 gram. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 8 orang debt collector setelah digugah. Ini memaksa seorang warga menyerahkan mobilnya di kota Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah barang bukti juga diamankan untuk penyidikan. Penangkapan sekelompok debt collector yang terlibat dalam penarikan paksa sebuah mobil milik warga di Bandar Lampung berlangsung tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas karena terduga pelaku berupaya melawan. Dalam aksinya, mereka diduga menarik kendaraan dengan mengancam dan memaksa korban hingga membawa mobilnya ke kantor salah satu perusahaan pembiayaan. Polisi menegaskan, proses penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur ancaman, intimidasi, maupun kekerasan. Dari 8 orang yang ditangkap, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta menelusuri legalitas penugasan mereka. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit mobil milik korban, 2 unit mobil lainnya, 6 kartu tanda penduduk, serta 3 surat tanda nomor kendaraan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan perampasan, terancam pidana 9 tahun penjara. Bisa sebuah taksi online menabrak pembatas jalur Transjakarta di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Akibatnya 2 orang penumpang dan sopir taksi terluka. Sebuah taksi online menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di kawasan Slipi, Jakarta Barat.
Insiden terjadi saat mobil yang berpenumpang 3 orang ini tengah menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berusaha menyalip sebuah mobil box. Naas, gagal menyalip, mobil ini menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta hingga tersangkut. 2 orang penumpang dan sopir yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, mobil ini dievakuasi menggunakan mobil darat ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Dan bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Brigadir Treslinda, silahkan. Ya baik, terima kasih Togi juga Ayu di studio dan pemirsa memasuki jam sibuk pada hari perkantoran saat ini. Memang arus lalu lintas di kawasan Kampung Melayu ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan seperti yang terlihat di mana arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan lurus mengarah ke arah Senen maupun berbelok arah ke arah Tebet dan mengarah ke arah Menteng juga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian memang untuk arus lalu lintas dari arah Senen yang akan lurus mengarah ke Otista seperti yang terlihat pada gambar perlu kami sampaikan kembali pada kawasan Terminal Kampung Melayu yang mengarah ke Otista ini ada rambu dilarang putar balik. Namun hingga pagi hari ini jika kita melihat jumlah volume kendaraan roda 2 yang melawan ataupun melawan arus menggunakan jalur tersebut cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar di mana memang pengendara roda 2 pada kawasan ini sering menggunakan jalur ini untuk putar balik. Perlu kami sampaikan kembali lagi bahwa di kawasan ini sudah ada rambu di mana hal ini juga pada Undang-Undang Lalu Lintas juga menegaskan bahwa terciptanya keselamatan di jalan ini perlu kerjasama antar sesama pihak, baik itu penyedia jalan raya maupun pengguna jalan raya. Dalam hal ini adalah pengemudi kendaraan roda 2 maupun pengendara roda 4, di mana perlu kesadaran dari setiap pengemudi untuk terwujudnya keselamatan di jalan. Untuk itu kami sampaikan kembali lagi bagi para pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu mengikuti rambu serta marka yang ada, terutama rambu larangan. Hal ini demi terwujudnya keselamatan bagi semua pihak yang menggunakan jalan raya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada aktivitas kendaraan di kawasan terminal. Ini juga perlu diantisipasi mengingat memang banyak masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 226 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 41 luka berat, 227 orang luka ringan. Dari data tersebut 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mengingat hingga pagi hari ini kawasan Kampung Melayu tingkat pelanggaran tertinggi terjadi pada kendaraan roda 2, baik itu melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas maupun 291. Tentunya ini juga menjadi perhatian untuk dapat tertib sehingga terwujudnya keselamatan di jalan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara roda 2. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Ayu dan Togi, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.